Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Valentina Aining Tias dari kelas AKT 4A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk. Baik, topik yang kita akan bahas yaitu ada profil perusahaan, keberlanjutan akun unik, analisis horizontal laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, serta ada analisis vertikal laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, dan yang terakhir itu ada analisis rasio. Terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk. Baik, untuk profil perusahaan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk memiliki 3 kantor nih. Yang pertama itu ada kantor pusat yang beralamat di Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajah Mada nomor 123 Semarang. Dan untuk alamat pabriknya itu berada di Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Barega, Semarang. Dan yang terakhir itu ada alamat kantor cabangnya, berada di Geraha Mekar, Jalan Panjang Arteri Kelapa 2, nomor 27, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk website dari perusahaan yaitu ada www.sidomuncul.co.id dan emailnya itu info@sidomuncul.co.id dan kode sahamnya yaitu SIDO. Bursa tempat saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bidang usahanya yaitu bidang perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Tanggal berdirinya itu 18 Maret 1975. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai keberlanjutan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk. Jadi, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk memiliki 5 keberlanjutan nih. Yang pertama yaitu pelestarian lingkungan. Perusahaan memiliki komitmen untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari operasional yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini akan meningkatkan penerapan ke depannya dengan menjalankan beberapa program, yaitu A. Melaksanakan standar kepatuhan lingkungan yang tinggi, B. Mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh operasi, C. Melakukan peningkatan efisiensi energi dan air, D. Melakukan sistem manajemen lingkungan untuk pengelolaan lingkungan, E. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik dan mengurangi produksi limbah, F. Menjaga kelestarian dan keanekaragaman tanaman herbal. G. Yaitu mendorong kesadaran lingkungan untuk seluruh pemangku kepentingan. Dan yang kedua yaitu ada bisnis yang inklusif. Memiliki beberapa program diantaranya mendukung inklusi petani dalam rantai pasokan melalui program kemitraan. Yang kedua yaitu ada berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Yang ketiga yaitu ada kesejahteraan karyawan nih. Nah, terdiri dari hak asasi manusia dan juga kesejahteraan karyawan. Untuk hak asasi manusia, perusahaan telah menuangkannya dalam kode etik, perjanjian kerjasama, dan peraturan perusahaan, yaitu yang pertama, menghargai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, melarang segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak. Jadi, secara tegas perusahaan menolak untuk menerima karyawan di bawah umur 18 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan kompensasi yang adil sesuai peraturan. Jadi, memastikan bahwa pekerja itu mendapatkan kompensasi yang sesuai dan memadai. Upah harus sesuai dengan UMR pemerintah. Yang keempat, yaitu mendorong keberagaman dan kesempatan yang setara. Nah, perusahaan ini tuh memastikan agar para pekerja mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa rasa diskriminasi. Nah, untuk bagian kesejahteraan karyawan, yaitu yang pertama, mematuhi peraturan dan standar terkait pengelolaan keselamatan dan kesejahteraan kerja atau kesehatan kerja. Nah, yang kedua yaitu memastikan seluruh operasional memiliki kebijakan dan sistem manajemen keselamatan dan juga kesehatan.
Yang ketiga, mengadakan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan untuk yang keempat ini ada integritas produk nih teman-teman. Nah, diantaranya A itu memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan keamanan pangan, perlindungan konsumen, kualitas, nutrisi, kemasan, pelabelan, dan juga pemasaran produk. Terus yang B yaitu mendorong penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk yang menyehatkan dan juga bernutrisi nih. Dan yang terakhir itu ada menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab. Jadi perusahaan ini tuh memastikan semua informasi yang diklaim disampaikan sesuai dengan produknya mereka dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta yang sesuai dengan etika bisnis. Yang terakhir yaitu ada pasokan berkelanjutan nih, yang kelima ya. Yang A, pertama melakukan pembinaan kepada pemasok dan mitra petani. Jadi pembinaan ini tuh dilakukan dengan cara pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan juga metode lainnya agar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Terus yang B, yaitu melakukan audit rutin kepada pemasok. Jadi menjalankan audit rutin ini guna memastikan kualitas, keamanan, sosial, dan juga aspek lingkungan berjalan dengan semestinya. Untuk keberlanjutan perusahaan cukup sampai di sini, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan akun unik pada laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Oke, untuk yang akun unik, untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, yang pertama itu ada piutang pihak ketiga dan juga piutang pihak berelasi. Untuk piutang pihak ketiga yaitu piutang yang timbul dari transaksi normal dengan pihak luar perusahaan atau non-berelasi, seperti pelanggan umum, contohnya adalah piutang usaha dari penjualan barang atau jasa. Nah, untuk pihak berelasi yaitu piutang yang muncul dari transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa nih, misalnya entitas anak, induk, entitas asosiasi, atau manajemen kunci. Biasanya berkaitan dengan pinjaman antar perusahaan dalam satu grup. Nah, selain piutang juga ada utang pihak ketiga dan juga utang pihak berelasi. Untuk utang pihak berelasi, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak yang masih berhubungan secara khusus, misalnya perusahaan afiliasi, dan ini juga bisa berbentuk sebagai utang usaha ataupun pinjaman. Sebenarnya ini mirip konsepnya sama dengan yang piutang sebelumnya, cuma bedanya ini adalah utang. Nah, kalau untuk utang pihak ketiga, yaitu kewajiban kepada pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti pemasok barang ataupun lembaga keuangan. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Nah, ini tuh merupakan manfaat pajak di masa depan yang timbul karena perbedaan temporer antara akuntansi komersial dan juga perpajakan. Dan yang terakhir yaitu ada liabilitas pajak tangguhan, yaitu kewajiban pajak yang harus dibayar di masa depan karena perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan analisis horizontal laporan posisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Nah, sekarang kita akan masuk ke akun yang pertama yaitu kas dan setara kas. Kas dan setara kas melingkupi uang tunai, saldo di bank, dan deposito berjangka dalam perseroan ini. Memiliki jangka waktu jatuh tempo selama 3 bulan, atau kurang sejak tanggal penempatan, yang tidak dijadikan jaminan dan tidak memiliki pembatasan dalam penggunaannya. Pada analisis horizontal di akun kas dan setara kas, terjadi penurunan signifikan sebesar 10,7%. Penurunan signifikan ini terjadi pada deposito berjangka pihak ketiga, mengalami penurunan yang disebabkan karena PT Mayapada Internasional Tbk dan PT Bank Mandiri Taspen melakukan penarikan dana deposito berjangka. Nah, untuk berikutnya ada piutang lain-lain pihak ketiga. Untuk akun piutang lain-lain pihak ketiga mengalami penurunan senilai 11,56%.
dan tidak menyisihkan cadangan kerugian piutang lain-lain karena manajemen masih beranggapan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih. Oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian. Salah satu penyebab penurunan ini adalah dapat tertagihnya piutang. Untuk akun persediaan mengalami penurunan sebesar 24,73%. Persediaan pada tahun 2022 sebesar 542,624 miliar dibandingkan tahun 2023 senilai 408,454 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan laba bersih dan penurunan penjualan. Nah, untuk akun pajak dibayar di muka mengalami penurunan senilai 30,31%. Seperti interpretasi sebelumnya, penurunan penjualan dapat mengakibatkan jumlah pajak dibayar di muka menjadi lebih rendah. Pada umumnya, pajak ini dihitung berdasarkan estimasi penjualan. Baik, sekarang kita akan masuk ke akun uang muka. Pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mencatat saldo uang muka sebesar 2,648 miliar pada tahun 2023, mengalami peningkatan senilai 6,95% dari 2,476 miliar pada tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka operasional dari 2,462 miliar menjadi 2,519 miliar, yang menunjukkan peningkatan pembayaran di muka untuk kebutuhan operasional bisnis seperti pembelian bahan baku, jasa, atau kontrak lainnya yang dibayar sebelum barang atau jasa diterima. Selain itu, pos uang muka tambahan meningkat dari 14 juta menjadi 129 juta. Meskipun setiap item dalam kategori ini memiliki harga di bawah $100, kenaikannya secara keseluruhan menunjukkan bahwa ada lebih banyak acara yang membutuhkan pembayaran di muka. Secara keseluruhan, kenaikan uang muka ini menunjukkan upaya perusahaan untuk memenuhi komitmen pembayaran sebelumnya dan menjaga operasi tetap berjalan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan analisis horizontal laporan laba rugi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Baik, sekarang kita akan masuk ke akun beban pokok penjualan yang mengalami penurunan sebesar 149 miliar atau menjadi 8,82%, yang tadinya 1,6 triliun menjadi 1,5 triliun. Nah, penurunan ini tuh lebih besar dari penurunan penjualan yang mengidentifikasikan adanya efisiensi dalam proses produksi. Nah, sertifikasi ISO yang diperoleh tahun 2023 juga menjadi bukti adanya manajemen energi yang lebih baik di lini produksi. Nah, untuk beban lain ini tuh naik drastis sebesar 78,603 miliar atau menjadi 561,45%, dari 14 juta menjadi 78,617 miliar. Nah, lonjakan ini tuh kemungkinan besar berasal dari kerugian atas nilai wajar aset, kerugian selisih kurs, atau pencadangan tertentu yang bersifat insidental. Nah, untuk laba usaha mengalami penurunan sebesar 202 miliar atau 14,51%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan dan meningkatnya beban lain-lain secara signifikan. Nah, yang selanjutnya ada biaya keuangan ini menurun sebesar 12,69%. Hal ini menggambarkan pengelolaan utang yang efisien dan kemungkinan besar minimnya penggunaan pinjaman berbunga sepanjang tahun. Nah, untuk beban pajak penghasilan neto mengalami penurunan senilai 14,68%. Ini sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak yang mencerminkan korelasi antara laba dan juga beban pajak. Baik, sekarang kita akan masuk ke analisis vertikal laporan posisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
Nah, sekarang kita akan masuk ke kas dan setara kas. Kas dan setara kas menurun dari 923,0 miliar pada tahun 2022 menjadi 830,13 miliar pada tahun 2023, atau dari 22,62% menjadi 21,34% terhadap total aset. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan sebagian kasnya, kemungkinan untuk membayar dividen, mendanai pengeluaran operasional, atau membiayai kegiatan investasi lainnya. Meskipun terjadi penurunan, jumlah kas yang tersedia masih relatif besar dan menunjukkan likuiditas yang tetap kuat. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu untuk menjaga fleksibilitas finansial meskipun dalam kondisi penurunan penjualan. Nah, untuk akun piutang lain-lain pihak ketiga mengalami penurunan dari 2,04 miliar menjadi 1,81 miliar. Perubahan ini relatif kecil dan tidak signifikan terhadap total aset. Nah, ini tuh menunjukkan stabilitas dalam piutang lain-lain yang mungkin mencakup pinjaman kecil, klaim atas pengeluaran, atau transaksi non-rutin lainnya. Tidak adanya lonjakan di akun ini mengidentifikasikan bahwa tidak terjadi masalah dalam pengelolaan laporan keuangan operasional. Nah, untuk akun persediaan neto mengalami penurunan tajam nih, dari 542,62 miliar menjadi 408,45 miliar, atau dari 13,29% menjadi 10,50% dari total aset. Penurunan ini menunjukkan strategi efisiensi produksi dan manajemen stok yang lebih ketat. Sudah muncul kemungkinan menyesuaikan volume produksi terhadap permintaan pasar yang melemah, sehingga tidak terjadi overstocking. Penurunan ini juga bisa menunjukkan risiko keusangan barang dan menekan biaya penyimpanan. Nah, untuk akun pajak dibayar di muka juga mengalami penurunan dari 1,65 miliar menjadi 1,15 miliar. Penurunan ini mungkin mencerminkan penyesuaian pembayaran pajak perusahaan yang lebih tepat waktu, atau karena kompensasi pajak yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Perubahan ini tidak signifikan terhadap struktur keuangan, namun menunjukkan disiplin yang baik dalam administrasi perpajakan. Nah, untuk uang muka mengalami kenaikan tipis nih, dari 2,48 miliar menjadi 2,65 miliar. Kenaikan ini relatif kecil dan menunjukkan tidak ada perubahan besar dalam kebijakan pembayaran di muka kepada pemasok atau pihak lain. Uang muka biasanya diberikan untuk pembelian bahan baku atau kontrak layanan, sehingga stabilitas di akun ini menunjukkan pengelolaan kontrak operasional yang konsisten. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi analisis vertikal laporan laba rugi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisis vertikal laporan laba rugi. Yang pertama, untuk akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan mengalami efisiensi atau turun menjadi 43,39% dari penjualan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 43,90%. Ini tuh merupakan hasil optimalisasi proses produksi termasuk keberhasilan implementasi sistem manajemen energi. Perusahaan juga secara aktif menjaga efisiensi dalam pengadaan bahan baku dan mengurangi ketergantungan impor. Kemudian untuk akun laba bruto terhadap penjualan itu naik menjadi 56,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 56,10%. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa meskipun penjualan menurun, efisiensi produksi cukup berhasil menjaga margin laba.
Hal ini menunjukkan daya tahan struktur biaya dan kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas dasar di tengah tekanan pasar. Nah, selanjutnya itu ada untuk akun beban umum administrasi. Nah, untuk akun beban umum administrasi, ini menurun menjadi 5,74% dari penjualan yang sebelumnya itu 5,77%. Berkat pengendalian internal yang kuat dan efisiensi dalam biaya operasional kantor pusat, meskipun perusahaan mengalami atau melakukan digitalisasi dan modernisasi sistem internal, biaya administratif pun berhasil ditekankan. Nah, terus di sini juga ada beban penjualan dan pemasaran. Rasio beban pemasaran terhadap penjualan itu naik dari 14,78% menjadi 15,96%. Peningkatan ini tuh berkaitan langsung dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau konsumen muda melalui kanal digital, serta ekspansi saluran distribusi daring di tengah perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi analisis rasio likuiditas. Nah, sekarang kita akan masuk ke rasio likuiditas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai current ratio atau rasio lancar. Current ratio memiliki fungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang akan jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dapat dilihat dengan membandingkan total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendeknya nih. Semakin tinggi nilainya, semakin baik likuiditas perusahaan. Tetapi jika terlalu tinggi, hal ini bisa mengidentifikasi bahwa perusahaan tidak memanfaatkan asetnya secara optimal. Selama tahun 2023, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mampu mempertahankan posisi keuangan yang solid. Hal ini dapat ditinjau dari sisi likuiditas, di mana rasio lancar mengalami peningkatan dari 4,1 pada tahun 2022 menjadi 4,5 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas lancar sebesar 14,61%, dikarenakan hingga saat ini PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tidak memiliki pinjaman apapun ke bank maupun lembaga keuangan lainnya, serta posisi kas bersih dalam posisi yang sangat kuat, di mana hal tersebut memperlihatkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki kemampuan untuk membayar hutang usaha adalah sangat baik. Untuk rasio kewajiban terhadap aset juga masih dalam kondisi yang sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke net working capital. Net working capital merupakan dana yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-hari yang diperoleh dari selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya. Jika net working capitalnya menurun, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba nih. Sebaliknya, jika meningkatnya net working capital ini menunjukkan perbaikan likuiditas perusahaan. Namun, jika nilai terlalu tinggi atau over liquid, profitabilitas perusahaan cenderung menurun. Oleh karena itu, nilai yang ideal adalah yang seimbang, tidak terlalu rendah ataupun berlebihan. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa net working capital PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2023 mengalami penurunan nih. Nah, penurunan pada tahun 2023 ini terjadi dikarenakan turunnya kewajiban lancar perusahaan sebesar 461,9 miliar. Nilai ini tuh turun jika dibandingkan tahun 2002 yang sebesar 541 miliar. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai utang usaha, utang pajak, dan juga beban akrual. Selain itu, terdapat juga penurunan aset lancar yang disebabkan oleh penurunan 5,8% dari tahun sebelumnya.
Nah, penurunan ini tuh terutama disebabkan karena turunnya nilai persediaan neto. Nah, sekarang kita akan memasuki materi analisis rasio profitabilitas. Return on asset. Nah, dari tahun 2022 hingga 2023, total aset PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengalami penurunan nih. Return on asset pada tahun 2022 tercatat 27%, lalu turun lagi menjadi 24% pada tahun 2023. Penurunan ini sebesar 3%. Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan tuh mengalami kesulitan dalam meningkatkan tingkat pengembalian investasinya. Jika dibandingkan dengan standar kinerja keuangan sebesar 30% margin laba perusahaan pada tahun 2022 dan 2023 dinilai kurang baik karena berada di bawah standar tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kinerja finansial di tahun yang akan mendatang. Oke, kita akan masuk ke total aset turnover. Nah, untuk total aset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan nih. Semakin tinggi rasio ini, berarti perusahaan semakin baik dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan data, total aset turnover PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mengalami penurunan dari 97% atau 0,97 kali di tahun 2022 menjadi 0,89 kali atau 89% di tahun 2023. Ini tuh menunjukkan adanya sedikit penurunan efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu penyebab penurunan ini adalah adanya penurunan penjualan. Lanjut kita ke working capital turnover ratio. Nah, untuk working capital turnover adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan nih teman-teman. Nah, semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk mendukung efektivitas operasional. Berdasarkan data, working capital turnover PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2,37 kali pada tahun 2022 menjadi 2,19 kali nih pada tahun 2023. Ini tuh berarti di tahun 2023, setiap Rp1 modal kerja yang digunakan mampu menghasilkan Rp2,19 pendapatan. Lebih rendah dibandingkan 2,37 di tahun sebelumnya sih. Nah, penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan kas dan setara kas. Penurunan kas dan setara kas ini bisa berasal dari pembagian dividen dan investasi ekspansi, sehingga kas yang tersedia untuk modal kerja ini tuh ikut berkurang. Nah, sekarang kita akan masuk ke rasio solvabilitas nih teman-teman, materi terakhir yang akan kita bawa pada video kali ini. Nah, untuk rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas pada tahun 2023 tetap stabil di angka 0,01, sama seperti tahun 2022, yang artinya hanya 1% dari ekuitas perusahaan yang digunakan untuk mendanai utang jangka panjang. Ini tuh menunjukkan struktur permodalan yang sangat konservatif dan risiko finansial jangka panjang yang sangat rendah. Stabilitas rasio ini juga mencerminkan kebijakan perusahaan yang cenderung menghindari pembiayaan berbasis utang jangka panjang dan lebih mengandalkan modal sendiri. Nah, selesai juga materi yang sudah saya bawakan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.